Dikejar bang, sempat dikejar sama rame-rame tuh. Nah, beliau jatuh bang, dia ngantem tiang listrik, nabrak. Cabut, ditolongin tuh bang sama tukang pecel lele. Dibawalah ke rumah sakit. Emang posisi di belakang itu ada gardu listrik gede. Jadi ada teras. Abang tuh biasanya duduk di situ bang, kalau sore. Itu posisinya deket, semeteran jaraknya di samping saya. Ya Allah bang, posisinya pocongan. Cuman matanya cuma satu di sini. Ini hancur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya di kampungannya. Jadi waktu itu ada seorang pemuda ya. Pemuda ini bisa disebut saja Reman sana. Dia meninggal karena suatu tragedi yang sangat mengenaskan. Dan setelah dia meninggal, muncullah teror pocong yang dinamakan pocong bolong. Ya, jadi narasumber gue di sini Bang Abai. Halo Bang. Halo Bang Gilang. Ke Lonceng Misteri ini Bang, buat ceritain pengalaman horornya. Bang, cerita tentang pocong bolong ini kejadiannya tahun berapa Bang? Di tahun 2009 bang. Oke, itu udah cukup lama berarti. Iya, waktu saya SMP. SMP nih? SMP itu. SMP kelas berapa waktu itu? Kelas 2 mau naik kelas 3 sih. Oke. Bang, ini yang jadi pocong bolong ini siapanya Abang ya? Ya bukan keluarga sih, udah saya anggap keluarga sendiri. Cuman karena emang di samping rumah tetangga, penjaga nempel dah. Cuman emang udah saya anggap abang-abangan saya. Iya, berarti udah deket ya sama saya almarhum deket ya? banget sama almarhum. Iya. Bang, ini geger satu kampung waktu itu ya? Parah bang. Geger? Geger banget. Lingkup, aduh ramenya luar biasa. Oke, ini kita nggak sebut spesifik daerahnya ya? Iya, ya? benar. Oke, ini di mana Bang? Di daerah timur sih. Jakarta Timur? Hmm. Oke, di suatu kampung di Jakarta Timur ya, Iya, sahabat benar. Lonceng. Untuk lokasi tepatnya kampungnya jangan ya Bang? Iya. Karena nggak ini ya, apa kayak nggak enak lah sama Ngejaga keluarga aja, ya. ya benar bang. Sama sana keluarga di sana Iya, nggak betul. enak ya sahabat Loncengnya, mohon pengertiannya. Nah pokoknya sahabat Lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian nih, biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan ya dong, kayaknya usah lama-lama lagi nih Bang. Benar. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Abai, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi di tahun 2009 pas saya SMP itu bang, punya sosok abang-abangan lah, yang udah saya anggap abang sendiri. Karena emang rumah berdekatan sebelahan sama beliau. Dia itu lebih terkenal bang, kriminalnya itu di kampungan sekitar rumah saya itu lebih terkenal lah. Dari mabuk, terus judi, main perempuan. Oke. Luar biasa terkenal seletingan, karena emang dia pun juga senioran. Yang saya rasain itu orangnya sama junioran itu nggak terlalu, nggak kasar, nggak apa, ngerangkul banget. Oke. Nggak mau dia juniornya itu kenapa-napa. Nggak kayak seletingan dia yang lain kadang suka nyuruh, oh beli minuman sono. Kalau dia mah enggak. Jadi kalau apa-apa bang, kalau ada urusan tawuran yang maju selalu beliau. Oke. Terus nggak lama mungkin ada anak kampung sebelah mampir ke kampungan saya, sama dia dipalak. Nggak tahu untuk urusan apa. Emang kondisinya sih jam 11 malaman.
Itu orang dateng, dipalak sama dia. Pertama ditanya sih emang, lu orang mana? Saya orang sebelah bang. Jam segini lu ngapain ke kampungan gua? Itu bang ke rumahnya cewek. Dipalak sama dia bang. Sama siapa nih? Boleh tahu nggak namanya siapa? Nama si abang-abangannya? Dipanggilnya di wilayah kampung Bang Bolong. Oke, kita lagi nyeritain Bang Bolong. Iya, berarti benar. dia. Oke, lanjut bang. Jadi dipalak tuh bang sama Bang Bolong. Iya. Karena emang nggak dikasih, mungkin kondisi lagi mabuk itu dia kesel. Orangnya juga katanya nyolot. Oh. Dimintanya nyolot, ngelawan. Dipukul sama Bang Bolong. Hmm. Mungkin siapa yang dipalaknya ini nggak terima bang. Karena emang satu dipukul, terus motornya pun dihancurin Abang Bolong. sama Bang Bolong. Orangnya itu yang dipalak cabut. Cabut pulang. Saya nggak tahu keributannya gimana. Kan pulang. Taunya malah besok rame. Katanya ada orang kampung sebelah dipukulin. Datang tuh bang, abang-abangannya. Dia juga ke kampung sebelah ngapor. Kemungkinan kalau masih abang-abangan yang kampung sebelah itu kenal sama Bang Bolong. Long, kenapa kok adik-adian gue lu pukulin, lu bantai di sini? Ya. Ini besokannya nih? Besokannya bang, besokannya tuh langsung disamperin. Ya dijawab sama Bang Bolong itu dijawab, adik-adian lu udah konyol. Mau ngapain masuk jam segini ke kampungan gua? Mau ngapain? Emang kita selisih paham sama kampung seberang. Oh, sebelumnya agak panas ada konflik ya. Singkat cerita, Bang Bolong nongkrong lagi bang di pangkalan ojek. Cuman beda, nggak kayak tongkrongan di dalam. Dia di pangkalan ojek itu seletingan lah. Saya nggak gabung sama dia orang. Jadi ada 3 orang, Bang Bolong, Bang Umar, sama Bang Jaya. Itu nongkrong bertiga, biasa mabok. Nah tiba-tiba datang sekitar ada 30 motor bang. Waduh, rame banget. Itu dari kampung sebelah, 30 motor. Dia datang ditanya nggak pakai lama bang. Bang Bolong disikat di situ. Sama 30 Sama motor 30 ini? motor ini turun. Nah Bang Umar sama Bang Jaya mungkin kena juga kehantem karena dia takut. Dia cabut bang pada satu-satu cabut. Bang Umar cabut, nggak tahu lari udah amburadul dah. Iya. Namanya udah dimasain begitu kan. Nah Bang Bolong emang posisi juga lagi mabok juga kan. Mungkin dia mempertahanin kali ya. Tetap ngelawan. Cuman tetaplah posisi dia sendiri bang. Dan itu 30 motor. 30 motor. Berarti bisa sampai 50 orang. Lebih. Bisa sampai segitu. Dia sendiri. Udah itu untungnya masih sempet kabur, bawa motor, ngambil motor. Wih, masih bisa kabur? Masih bisa kabur bang. Setahu saya emang beliau mah licin orangnya. Karena emang namanya luar biasa kan. Cabut, dikejar bang, seperti dikejar semua rame-rame tuh. Nah, beliau jatuh bang. Dia ngantem tiang listrik. Oke. Nabrak. Jatuh aur-auran, udah. Itu posisi di depan pecel lele. Itu pun 30 orang itu, 30 motor itu pun karena kondisinya udah miris begitu bang, mungkin oh udah mampus kali ini. Cabut, ditolongin tuh bang sama tukang pecel lele. Dibawalah ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, ditaruh langsung di ruang ICU. Itu posisi udah koma bang keadaannya. Saya belum tahu ya ceritanya, belum tahu dengar kabar dia. Tiba-tiba karena emang rumah sebelahan sama saya, mamanya bilang, kalau saya kan manggilnya biasanya Nek, abang mana? Lalu nggak tahu emang, abang lu di rumah sakit noh. Lah, emang kenapa? Kecelakaan semalam. Tahu habis berantem sama anak mana? Karena emang udah hal biasa dia mah kalau berantem. Jadi biasa aja di rumah. Saya langsung ke rumah sakit ngeliat, ya Allah, itu masih koma bang. Sehari masih begitu aja saya nungguin kan. Saya belum ini banget itu posisi semuanya belum tahu kronologi yang sebenar-benarnya. 3 hari beliau koma, ke-4 harinya itu beliau meninggal bang. Saya dapat kabar Bang Bolong meninggal. Saya emang di rumah sakit kan nungguin aja, paling nggak bisa di dalam ya, nungguin di basement. Posisi itu pas meninggal aja dikabarin sama dokter, belum tahu keluarganya juga. Sampai rumah, saya bilang, Nek, abang udah nggak ada umur, abang meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya langsung ke rumah sakit sama orang tuanya. Udah beres semua, mau dibawa tuh bang, mau bawa pulang rumahnya.
Karena emang posisi dia seorang preman ya, teman-temannya pun nggak ada. Saya pun mau ngabarin ke lewat masjid lah berita itu, duka cita. Sampai orang masjid pun, karena emang dipegang sama DKM-nya RT juga bang. Ngapain diurusin orang begitu mak? Oh. Udah saya mau nginfoin doang. Udah yarin biar mampus sekalian. Saya habis dari situ nggak diterima, saya ke rumah Ustadz. Baru saya ngabarin ada yang junioran seletingan saya, sama dia bertiga saya ngurusin dah tuh. Jenayah sampai rumah, saya ngabarin ke rumah Ustadz. Ustadz sampai, udah mau mandiin bareng nggak? Ya udah dimandiin tuh jenazahnya. Karena emang saya mandiin itu bang, posisi muka hancur bang. Saya lihat saya mandiin, ya Allah, habis semuanya bang, muka, tangan, habis semuanya pokoknya. Saya ingat ngenes juga, ya udah Ustadz, dibungkus dah sama ini. Udah keluarga udah ngiklasin semuanya. Saya minjem lagi tuh bang, minjem bangku buat yang pada nyelawat ke RT. Nggak ada. Tanya, ngapain sih diurusin? Udah yarin aja, udah langsung pendam aja orang begitu mah. Pendam aja langsung. Jangan pakai diurus-urusin, capek-capek badan aja katanya. Itu sama RT. Ya namanya saya tetangga, maksudnya emang udah dulu juga emang dia sama saya emang nggak terlalu ini banget bang. Kayak adik sendiri nganggapnya. Saya urusin bang. Nggak ada yang datang bang. Yang nyelawat aja nggak ada. Itu dari sampai jam 2 bang dikubur. Udah rapi semua. Udah emang nggak ada ini. Emang karena tahu perilakunya dia ya. Ke kuburan ada saya ke kuburan. Udah gitu kuburan emang posisi kober itu penuh makam. Jadi ditumpuk sama bapaknya. Oh sama orang tuanya, iya, satu kuburan ditumpuk. Singkat cerita udah rapi tuh kuburan, udah ini. Saya jadi yang ke kuburan aja saya cuman 7 orang bang. Ya seletingan saya, terus sama keluarga. Bang Jaya ngikut yang waktu itu masih? Enggak juga? Enggak juga, temennya pun nggak ada bang. Wah ampun. Temennya pun yang seletingan dia biasa mabok bareng, semuanya nggak pada ada. Aneh banget ya. Luar biasa, makanya saya ya Allah sampai miris. Tiba-tiba datang Ustadz, alhamdulillah dah. Itu saya ke makam belum ada Ustadz. Ustadz datang sendiri ke makam. Udah diinin, ya udah. Itu pun saya paksa banget Ustadz, tar malam seenggaknya saya mau tahlilan dah untuk beliau. Seenggaknya 3 hari aja dah. Malam pertama, malam kedua, ntar kalau ngaji mah saya dah, paling kalau emang nggak ada orang. Udah dikubur beres pulang saya bang. Di rumahnya pun udah tenda itu aja nggak ada kayak abis berkabung apa gimana. Orang nggak ada orang, boro-boro teman-temannya pada nengok apa udah ini. Ya, jadi selayaknya nggak ada orang meninggal aja. Iya, gitu. Jadi tenda aja udah sama bangku. Bangku juga cuma dikasih sama RT 5. Ya. 5 kursi. Malam pertamanya tahlil sendiri dah paling sama junioran doang, 3 orang doang tahlil itu. Ustadz masih mau datang. Sampai 3 hari sudah kelar tahlil, itu baru bang di tongkrongan itu. Saya emang nongkrongnya tempat dia biasa nongkrong juga. Nah itu pun junioran lagi rame, saya sama anak-anak biasa main di rumah, main taumpet dah, main BT7. Yeah. Jadi main ngumpet-ngumpetan. Di situ pun kok tumben. Biasanya senioran pada ada nih, Bang Jaya apa. Pikiran anak-anak Bang Jaya kena juga kali. Biasanya kalau kemana-mana Bang Jaya itu sama Bang Bolong. Kalau malak, kalau minta apa-apaan di warung, selalu berdua sama beliau. Kok pada nggak ada nih. Benar-benar sepi langsung itu. Tiba-tiba karena teman saya, seletingan saya ada adiknya Bang Jaya. Dia dipesan sama Bang Jaya, lu jangan pada minta umpet. Lah emang kenapa sih? Biasa anak-anak juga pada main. Awas lu ada setannya bolong. Setannya bolong. Yang kagak-kagak aja. Abang ngaco. Saya main BT7. Anak-anak rame lah kalau seletingan saya kalau nongkrong 10 orang. Pas besokannya ada info siang-siang itu udah rame. Pocong bolong gentayangan. Si bolong gentayangan katanya. Matinya penasaran. Ada yang bilang gitu? Ada yang warga. Itu udah rame bang warga.
Oke. Info begitu. Saya nggak ngahin lah. Iya. Saya main Butet 7 lagi tuh malamnya. Oke, malamnya masih main nih? Masih main. Karena emang cuma satu orang yang mungkin tahu. Mungkin di ini ya si Ridwan doang. Langsung saya main lagi itu di bawah lapangan bulu tangkis itu, ke bawahnya pohon jali bang, rapet kayak pohon jagung modelannya. Cuman di tengah ada pohon sawo. Oke. Emang itu tempat biasanya base camp Bang Bolong juga. Karena emang ada saung. Main BT7 saya ngumpet di situ. Saya bertiga. Cuman kan jaraknya lebar-lebar bang. Iya, saya jauhan ya. nggak barengan sama saya, sama Ridwan, sama Bayu tuh. Pikiran saya udah tawan semua, udah keluar pada semuanya. Saya nungguin aja. Ridwan mana ini? Nungguin sampai jam 8, jam 9, sampai benar-benar jam 12 bang. Dia kagak nongol. Balik ini mak. Pikiran saya begitu kan. Saya balik, besoknya nyamper lagi. Emang mainnya sama dia orang. Lah, dari semalam dia belum pulang. Kata orang tuanya? Kata orang tuanya Ridwan. Oke. Karena kan emang dia adiknya Bang Jaya. Lah belum pulang. Lah bukannya nginep rumah lu tong, kata bapaknya. Lah kagak. Semalam main tahu umpet aja kagak sama dia. Maksudnya dia nggak tahu kemana, lagi ngumpet. Kirain saya mau balik duluan kayak kemarin. Oh kagak, nggak pulang. Terus saya cari siang-siang, emang itu kan tempat ada balainya ada. Ternyata di bawah pohon sawo bang. Itu Ridwan posisinya pingsan. Belum bangun itu? Belum bangun. Oh gila. Itu saya bangunin. Ayo. Sampai saya gotong bang ke rumahnya. Sama anak-anak. Udah gotong, kenapa sih ini orang? Nyampe rumahnya kemungkinan diinin kan sama bapaknya. Itu sadar posisi bengong aja bang. Posisinya bengong, mulu bengong. Orang saudaranya, lu ngapa jadi PA sih? Cuman nggak dihirauin, bengong, tatapannya kosong. Nggak lama, manggil Ustadz saya. Ustadz tolong kali apa gimana kan, minta air gitu. Tolongin ini orang bocah kenapa? Dia bener-bener pas minum air dari Ustadz, alhamdulillah tuh bang. Rada inget dah. Lu kenapa? Dari kemarin gak jelas banget. Bang Bolong baik. Kenapa? Bang Bolong jadi pocong. Waduh. Bang Bolong jadi pocong. Kok bisa sih? Itu dari yang dia baru cerita ke saya bang. Okay. Itu yang dari malam pertama kita mainan di pohon pisang gue dibisikin. Terus di pohon sawo gue lagi duduk. Dia di depan gue baik. Ngapain? Berdiri di depan gue. Terus ngomong apaan? Saya gituin kan. Pesen dia mesen. Tong, tolongin gue. Tong, tolongin gue tong. Udah dia langsung nggak sadar bang. Ceritanya begitu, iya. Jadi dia lagi ngumpet, tiba-tiba si pocong bolong ini depan dia. Depan. Jadi posisi ada satu pohon jali-jali itu agak rimbun. Dia di situ berdiri. Mungkin karena dia nggak ngeh kan masih ngumpet keadaan. Iya. Saya juga posisinya ngumpet jauh. Pasti kan celinguk nih ngumpet. Iya. Pas ngeliat situ ada si pocong. Ya mungkin dia bisa ngiranya itu Bang Bolong emang karena mukanya. Karena muka bang. Geger bang itu sekampung. Itu biasanya jam 8 rame di tongkrongan. Sampai saya pun biasanya habis isya langsung habis pulang ngaji cabut. Ayo lapangan aja rame. Kok sepi banget. Yang nongol satu-satu. Seletingannya dia aja nggak ada. Udah nggak ada yang nongkrong bang. Sepi banget emang. Tapi rasanya itu di rumah karena emang rumah saya sebelahan, kok masih ada abang aja ya rasanya. Kamar saya sebelahan bang sama dia. Di kamar saya batas tembok doang. Iya. Kok rasanya masih ada abang aja. Ntar saya masuk rumahnya. Nek, sehat? Alhamdulillah. Saya ke belakang. Biasanya kalau saya main ke rumah dia saya pasti ke iniannya ke kamarnya dia. Saya lihat nggak ada orang, rapi. Cuman hawanya
Kayak masih ada dia. Masih ada beliau. Habis maghrib nyender di tembok itu. Suara orang main gitar bang. Di kamarnya itu. Di kamarnya Bang Bolong? Iya. Karena emang Bang Bolong itu suka banget akustikan. Udah kerasa banget. Saya nyender. Main suara gitar. Ya Allah. Saya udah tahu banget itu. Saya ke rumahnya, saya longok. Saya ke belakang lagi, nggak ada. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Nah, besokannya saya mau ngencing bang. Karena emang pintu belakangnya itu sama sama saya. Oke. Kamar mandi di belakang posisinya. Tapi kamar mandi satu? Enggak. Bisa juga? Bisa juga. Oke. Cuman emang disekat. Jam berapa nih posisinya? Posisinya itu habis maghrib. Oh, habis maghrib. Habis azan maghrib ya. Saya kencing di belakang. Terus emang posisi di belakang itu ada gardu listrik gede. Jadi ada teras. Abang tuh biasanya duduk di situ bang. Kalau sore. Kalau jam-jam segitu dah. Ya mungkin sambil ngopi apa sambil ini santai di situ. Saya nggak ngeh. Saya kencing tuh bang. Saya ngelihat ke samping. Ada beliau duduk. Duduk sama gelas kopi yang biasa dia minum di situ. Itu posisi. Itu posisinya deket. Semeteran dah jaraknya. Di samping saya. Ya Allah bang. Posisinya pocongan. Cuman matanya cuma satu di sini. Ini hancur semua. Terus bibirnya ini orang saya posisi ngeliat jelas itu. Posisi ini naik bang. Idih. Jarak semeter kan kelihatan jelas muka. Saya ampar-amparan bang. Udah nggak tahu gimana ya, kalang kabut udah. Apa dia saya tendangin kan. Sampai saya ke rumahnya. Nih ada abang nih. Nih ada abang di belakang. Nenek diem aja. Itu benar-benar saya baru ketemu. Berarti si Ridwan bener. Udah gitu kan emang infonya udah rame lah warga jadinya. Wah iya bener. Pas banget hari 40 harian bang. Saya undang itu. Dari pertama beliau meninggal nggak ada yang nengokin temennya gitu loh. Temennya nggak ada yang datang ke rumah. Nggak ada yang ya? datang ke rumah. Tolonglah. Datang tuh bang. Acara itu juga paling kehitung bang 15 orangan ada paling acara 40 harian. Itu masih diikutin. Itu pulang. Itu jarak dari pas awal kejadian sampai 40 hari itu. Kenapa nggak ini pantesan yang teman-teman ini kayak Bang Jaya, Bang Umar. Tiap hari digangguin bang. Aduh, itu gimana tuh ceritanya? Dia bilang dia lagi mandi di takol. Tiba-tiba dari atas suaranya kayak orang jatuh. Dia pun di mesin cuci aja. Benar-benar ada kain kapan. Ini kain siapa? Istrinya kan. Ini kain siapa? Cuman pendek bang. Kain kapannya seginian nih. Ini cuman itu udah posisi dicuci biasanya kalau kain emang dia nyuci mah bersih dong. Iya. Ini kotor. Ini kain siapa? Kotornya ini gimana? Kotornya itu ya kain putih, kotor tanah. Oke. Nah, kejadiannya itu Bang Jaya. Kalau Bang Umar itu yang pas dia cerita ke saya, awalnya sih katanya emang suka bayang-bayangan aja bang. Yeah. Bayang-bayangan Bang Bolong, bayang-bayangannya Bang Bolong lewat. Cuman karena emang nggak berani ngucap mungkin ya. Sampai dia tidur pun cerita sama saya. Dilempar tanah kuburan bang. Dia tidur, cuman kok ngeras aja. Ada yang jatuh gitu, posisi misalnya tengkurap, cuman kok ngeres. Lah di kasur itu tanah-tanah kuburan. Buset. Ini Bang Umang nih. Bang Umar. Bang Umar. Itu Bang Umar ceritanya. Nah itu saya paksa, ya datang dah 40 harian. Kasihan, masa iya teman seletingannya nggak pada datang. Oke, jadi sebelum 40 hari ini mereka ini juga ada kena teror itu udah ya? Kena teror bang. Cuman kan karena emang nggak ada terus saya mau nongkrong, cuman tumben-tumbenan ini senioran kok nggak ada yang pada nongol. Paling mesen doang. Ternyata mereka di rumah juga masing-masing punya terornya masing-masing. Saya aja pun sosok dia biasanya yang saya anggap abang sendiri masih nongolin gitu. Saya juga emang ngenes banget, saya juga nggak berani cerita ke yang lain. Datang beliau bang pada rame-rame. Itu ya cuman sedikit orangnya sih emang. Ya udah dah.
Itu jujur dah, sama kebuka semua sama Ustadz. Cerita dah dia sama Ustadz. Gini. Saya saya diteror juga. Ya udah, besok ziarah dah ke kuburannya. Biar ya gimana ya, walaupun ini kan teman kita sendiri. Ustadz begitu. Saya ziarah bang ke rumahnya. Dari yang 40 hari itu saya ziarah, jatuhnya emang ngepas banget Jumat. Sholat Jumat. Udah kelar Jumatan, nyekar, ya ngedoain abang, pada cabut dah masing-masing. Malamnya tumben nih rame. Saya nanya tuh bang, udahlah yang udah mau udah pada diteror semua, sama saya juga ibaratnya yang ini datang juga. Saya sedikit ngulik, awalnya gimana sih bang, maksudnya pas abang itu kan infonya saya simpang siur ya, beliau kecelakaan. Karena Bang Jaya deket, jadi posisi pas dirameinnya itu, dimasain itu, Bang Jaya ternyata masih ada. Bang Umar doang yang cabut. Bang Umar kabur nih. Kabur Bang Umar. Saya tanya, sebenarnya cerita itu bukan begitu, bukan kecelakaan beliau. Dia dimasain itu, dipukulin, diseret bang, pakai motor. Diikat. Posisi udah ngenes, udah pingsan, gak kuat ngapa-ngapain. Diseret pakai motor itu 50 meter bolak-balik. Kayak orang ngarak. Bang Jaya maling. Itu? Bang Jaya posisi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kena ya udah mungkin jongkok kata dia. Gua udah jongkok aja di tiang listrik diikat. Karena emang yang dendamnya kan ke Bang Bolong, bukan jadi, ke Bang Jaya. Iya. Gimana gua mau bantuin? Ngeliat abang lu katanya diseret bolak-balik itu sama 30 motor, diramein, diarak. Saya aja langsung ngeliat, ya Allah pas mandiin. Pantesan hancur semua bang. Itu gua nangis. Ini Bang Jaya yang cerita. Gua nangis ngeliat Bolong digituin. Gua nggak berdaya udah. Pantesan dia selalu nyebut minta tolong. Ya udah mungkin emang jalannya udah begini. Dia pun ya salahnya gua juga masih keingetan. Maksudnya gua juga nggak ada keberanian pengen datengin ke kuburan gitu. Gua pun walaupun dihantuin begini, kok bisa gitu. Gua belum minta maaf sama dia juga, nggak. Ya udah makanya sempet pas udah lewat itu paginya besokannya saya ke sono lagi ke kuburannya. Emang baru tahu ceritanya. Pantesan dia sampai penasaran begitu. Ternyata itu bang. Mungkin pas sudah teman-temannya nengokin, datang doain, emang benar sih. Jadi kesini-siniannya teror itu pun warga udah nggak terlalu inilah bang. Oh udah berlalu aja gitu ya? Benar. Ternyata emang ya iya udah 40 harian temennya datang, beliau pun mungkin udah tenang kali. Berarti pure terornya ini selama 40 hari ini? 40 harian bang. Itu geger di kampung. Bener-bener biasanya itu kan kampung lumayan juga bang. Maksudnya rame anak-anaknya. Tingkat kriminalnya juga ya iya luar biasa lah di kampungan situ. Oke bang, dari cerita abang nih, saya mau nanya nih mungkin waktu ngubur. Iya. Kan abang ada di situ. Ada di situ. Kan kalau kata orang, misalkan tali pocongnya nggak dilepas, dia bakal minta yang. Waktu itu abang ngeliat nggak tali pocongnya udah dilepas? Kalau posisi itu, emang saya di bagian pala itu, karena emang kalau saya kan ngaji juga orangnya, maksudnya ada ustadz ini. Saya ngerasa ngebuka. Udah dibuka. Udah dibuka. Oke, berarti nggak menentu. Nggak menentu itu. Nggak menentu mau dibuka apa nggak dibuka ya? Iya bang. Itu sih posisi emang bagian kepala saya bikinin bantalan sama dia, emang udah jelas saya buka. Iya. Masih inget ya? Karena masih ingat karena emang ustadz di atas kan, tolong jangan ini tali pocongnya dibukain. Itu. Posisi. Oke. Berarti aman ya seharusnya. Alhamdulillah. Kalau dari penguburan nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh bang. Dan kalau yang ini keluarga tahu masalah kenapa bisa ada pocong bolong ini, dia juga keluarga mengalami teror itu nggak? Terutama ibunya. Kalau sama ibu karena emang nenek-nenek udah agak umur ya bang, jadi biasa aja. Karena kan emang tingkah laku anaknya dia tahu sendiri. Jadi untuk teror begitu mah nggak ada cerita ke saya sih. Nggak ada cerita. Tapi sempet kan waktu abang diteror yang di gardu itu gardu listrik.
Abang lari kan ke rumah. Iya. Terus manggil mamanya Bang Bolong. Iya. Nek, ada Bang Bolong di belakang. Dia kayak udah tahu loh. Ya. Posisi ya masih pakai mukena, kayak cuma nengok doang bang. Gitu doang nandainnya. Saya kan masih kalang kabut itu posisinya. Tapi dia kayak udah tahu ya? Kayak udah tahu. Mungkin biarin kali. Dia juga mau gimana? Iya. Ya. Tapi itu kalau mungkin banyak ya warga-warga di sana yang mengalami teror itu, dan ya abang juga mungkin hanya mendapatkan beberapa cerita aja. Mungkin masih banyak lagi cerita lainnya ya. Masih sampai ibaratnya kemarin-kemarin juga, maksudnya ceritanya kasusnya udah lama masih suka diiniin. Kalau kayak anak-anaknya yang pada ini masih suka di warga itu masih pocong abolong masih suka untuk bahan bercandaan bang. Oh masih tersohor ya? Masih tersohor ya. Tapi pas ada kejadian itu sempat ada polisi nggak sih yang datang ke sana? Sempat bang. Sempat ya? Sempat ada polisi. Sempat ada. Itu pun pada cabut semua ya bang. Yang mama saya ini, karena emang mungkin gabungan dari anak mana ya. Pas lagi yang saya tahu kesini-siniannya karena emang pas udah tragedi itu saya sini sono kenal lah, maksudnya jadi teman. Jadi tragedi di kampung itu aja sih jadinya. Berarti sempat ada emang polisi yang minta keterangan? Masih sempat, masih ada. Masih ada ya? Masih ada keterangan di sana. Gila. Masuk berita nggak sih waktu itu? Enggak ya? Enggak sih bang. Nggak masuk? Nggak masuk. Itu luar biasa. Karena ceritanya juga ternyata cerita sebenarnya diseret. Enggak, bukan kecelakaan. Kirain saya juga real kecelakaan. Mungkin dia mabuk. Ibaratnya dikejar iya lah. Cuman kan tahunnya pertamanya begitu. Cuman pas saya korek lagi, ya Allah, sampai miris banget saya dengar itu. Dan yang terakhir mungkin untuk sosok si pocong Bang Bolong ini, gimana sih mata di bawah? Di bawah bang. Cuman mulut menyon ke sini nih. Ya. Saya, aduh mata, ya Allah. Itu amburadul banget ya. Ya. Dari tulang ini aja udah kelihatan bang, dari tulang nongol, ini mata, ini bibirnya agak menyon ke atas. Kain putihnya kotor? Kotor. Apa bersih? Kotor. Jadi dia duduk begitu, sampingnya gelas, saya nengok, dia nengok. Dia nengok gitu, itu jelas banget bang. Itu yang paling gila sih. Itu saya juga berantakan, udah maksudnya apaan aja, ya kaget. Cuman emang udah saya nandainnya karena percaya itu Bang Bolong, gelasnya dia, itu tempat duduknya dia, kalau lagi ngopi di belakang. Oke, dan mungkin yang terakhir nih bang, berarti untuk terornya hanya kayak neror suara, terus nongolin, nggak ada kayak dia tuh mau apa, kayak pesan-pesannya gitu, apa emang ya dia selama ini tuh nungguin temennya gitu datang ke rumah, apa gimana? Ya kalau untuk ke saya sih nggak ada teror begitu ya. Mungkin kalau ke Bang Jaya sama Bang Umar sih, dia nongolin begitu aja biar mungkin berpikir sendiri kali bang. Oh iya. Iya. Ada pesan tersirat lah ya. Iya, cuman kan beliau nggak ngomong pada. Iya. Kalau ke saya sih nandain cuman itu doang. Tong tolong. Kalau dia manggilan tong. Oke. Oke, itu tadi cerita dari Bang Abaynya tentang teror pocong bolong. Nah, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar deh. Dan yang masih kepo-kepo nih sama ceritanya Bang Abay, boleh langsung nanya Bang ya ke Bang Abay langsung nih. Boleh Bang? Oh boleh. Di share Instagramnya atau apa nih? Apa Facebook? Instagram. Instagram lu di mana Bang? @abaysauki @_abaysauki. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan yang terakhir gue mau minta terima kasih banyak nih sama Bang Abay udah cerita yang benar-benar serem dan nges banget. Ini thank you Bang ya udah cerita lonceng misteri. Dan ya udah berbagi buat sahabat lonceng. Jangan kapok buat datang sini lagi ya Bang. Benar, siap. Gila. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Abay ini, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya.
Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Abai juga izin pamit. Bye-bye.